Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Terisia. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Strata 1 Teknologi Informasi pada Fakultas Teknik dan Desain Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen di bidang pengajaran, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Permodelan Sistem Berorientasi Objek. Mata kuliah Permodelan Sistem Berorientasi Objek yang merupakan mata kuliah wajib semester 4 pada program studi S1 Teknologi Informasi dengan bobot sebesar 3 SKS. Pembelajaran mata kuliah Permodelan Sistem Berorientasi Objek dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode yang digunakan adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Mata kuliah Permodelan Sistem Berorientasi Objek merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep-konsep dasar dan lanjutan dalam perancangan serta pengembangan sistem perangkat lunak dengan pendekatan berorientasi objek atau object oriented. Mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan tipe data, array, bagaimana mendesain kelas dan objek, mekanisme pewarisan, enkapsulasi, abstraksi, serta perancangan hingga pengimplementasian program menggunakan interface. Mata kuliah ini untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Teknologi Informasi. Yang pertama, mampu melakukan analisis, merancang, mengimplementasikan, menguji, dan mengevaluasi perangkat lunak menggunakan berbagai alat atau teknik secara individu maupun tim. Yang kedua, mampu menguraikan pemahaman tentang analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi perangkat lunak menggunakan berbagai alat atau teknik secara individu maupun tim untuk menghasilkan aplikasi yang aman. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu merancang perangkat lunak menggunakan berbagai alat atau teknik secara individu maupun tim sehingga menghasilkan aplikasi. 2. Mampu mengimplementasikan perangkat lunak menggunakan berbagai alat atau teknik secara individu maupun tim sehingga menghasilkan aplikasi. 3. Mampu menguji perangkat lunak menggunakan berbagai alat atau teknik secara individu maupun tim sehingga menghasilkan aplikasi yang aman. 4. Mampu menguraikan pemahaman tentang perancangan perangkat lunak menggunakan berbagai alat atau teknik secara individu maupun tim untuk menghasilkan aplikasi. Yang kelima, mampu menguraikan pemahaman tentang implementasi perangkat lunak menggunakan berbagai alat atau teknik secara individu maupun tim untuk menghasilkan aplikasi. 5. Mampu menguraikan pemahaman tentang pengujian perangkat lunak menggunakan berbagai alat atau teknik secara individu maupun tim untuk menghasilkan aplikasi yang aman. Pada mata kuliah Permodelan Sistem Berorientasi Objek ini, saya tidak hanya memberikan ceramah atau penjelasan materi, namun juga mengajak mahasiswa untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Selain itu, pembelajaran juga dilaksanakan berbasis case study, problem-based learning, dan project-based learning. Saya menggunakan referensi diantaranya berdasarkan teori yang ada pada buku, modul, e-book, jurnal, dan referensi lainnya tentang permodelan sistem berorientasi objek. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka yang didukung dengan berbagai fasilitas yang terdapat di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, diantaranya penggunaan Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD sebagai pusat layanan yang saling berinteraksi antara dosen, mahasiswa, operator, hingga pimpinan, terutama pada bagian akademik. Total bobot penilaian digunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran adalah 100%.
yang mana dibagi ke dalam 4 komponen penilaian, diantaranya komponen kehadiran 10%, tugas 20%, nilai UTS 30%, dan UAS 40%. Demikianlah pemaparan saya mengenai mata kuliah permodelan sistem berorientasi objek. Berikut adalah cuplikan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan permodelan sistem berorientasi objek ya. Yang mana untuk materi hari ini adalah materi array ya. Ini adalah melanjutkan dari materi yang sebelumnya ya. Mungkin kita lihat dulu ya. Tujuan dari pembelajaran materi array ini adalah yang pertama adalah mengenal dan memahami konsep array pada Java. Jadi kita nanti teman-teman bisa paham konsep array-nya, kemudian kita akan lanjutkan dengan praktek gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu menerapkan array pada beberapa aplikasi program ya. Nanti setelah saya jelaskan materinya, kemudian kita akan melanjutkan praktik. Nah, sebelum kita masuk ke konsep array tersebut, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan array ya. Array itu adalah merupakan salah satu metode untuk mendeklarasikan suatu identifier yang memiliki kemampuan dalam penyimpanan data lebih atau beberapa data dengan tipe yang sama ya. Jadi ibaratnya kita mengelompokkan data dengan tipe yang sama ya. Kemudian dalam pemrograman kita akan mendeklarasikan array tersebut seperti berikut ya. Yang pertama itu adalah tipe data, kemudian dipisah dengan kurung siku ya, kemudian baru nama variabel. Atau bisa juga dengan cara lain ya, seperti tipe data, setelah tipe data kemudian nama variabel, kemudian baru kurung siku yang menyatakan elemennya. Ini adalah cara mendeklarasikan array secara umum. Nah, contoh untuk mendeklarasikan array ini ya, kita perlu inisiasi di awal ya, inisiasi atau mendeklarasi ya. Contoh kita akan mendeklarasi identifier age ya. Tipe datanya adalah integer ya. Ada kemudian kita masukkan untuk dia instantiate objeknya adalah age sama dengan new integer. Kemudian elemennya adalah 100. Maksudnya di sini adalah identifier age digunakan sebagai nama array yang berisi tipe data integer dan dilanjutkan proses inisialisasi atau dia akan membuat array baru dengan jumlah elemen 100 elemen. Ya, jadi untuk 100 ini nanti disesuaikan kita butuh berapa elemen. Ya. Contoh. Nah, kalau tadi array itu adalah seperti pengelompokan dengan data yang sama. Contoh misalnya untuk membuat array yang berisi variabel dengan tipe data boolean ya. Boolean untuk value-nya adalah true false ya. Nah, maka kita bisa buat boolean result ya, hasilnya adalah gitu ya. Kemudian true false. Kemudian bisa juga dengan tipe data yang lain double misalnya ya, karena tadi ada dua model pendeklarasian, elemennya ada di antara tipe data dan variabel. Kemudian untuk array dengan string ya, terdiri dari 7 elemen, maka kita bisa buatkan atau implementasikan dalam sintaksnya adalah string days misalnya ya. 7 hari yang yang akan kita munculkan. Nah, kalau tadi
kita bicara mengenai elemen indeks, ada yang 100 tadi. Kemudian untuk masing-masing elemen array ini dapat diakses melalui indeksnya. Nah, pada Java indeks array itu harus dimulai dari 0. Ya. Jadi kalau seandainya kita butuh 8 elemen, berarti indeksnya mulai dari 0, berarti sampai indeks ke-7. Ya, jumlahnya dari 0 sampai 7 itu adalah 8. Jadi hati-hati dalam menentukan indeksnya, ya. Apakah kita butuh berapa elemen? Ya, jadi mulainya dari 0, maka kalau kita butuh 8 berarti indeks yang tertingginya adalah 7. Ya. Gambar yang di depan ya, mulai dari indeks 0 sampai indeks ke-7, dia akan memuat isi data yang bertipe integer 10, 20, 30, 40, 60, 70, dan 80. Jadi setiap elemen array ini dapat diakses dengan cara membuat indeks. Ya, indeks itu diposisikan di dalam kurung siku. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana array, pengertiannya, bagaimana membuatnya dalam sintaks secara umum. Kemudian kita bisa melihat array itu terdiri dari dua jenis array. Itu yang pertama adalah array satu dimensi, dan yang berikutnya adalah array dua dimensi, atau bisa juga ada juga yang menyebut dengan multidimensi. Ya, kita akan lihat masing-masing perbedaan antara array satu dimensi dan array dua dimensi. Nah, untuk array satu dimensi, ya, ini adalah menggunakan array pada sebuah program untuk mendeklarasikan variabel dengan mereferensikan array dan menspesifikasi tipe elemen array-nya. Nah, contoh mendeklarasikannya seperti tadi, ya. Jadi nanti akan terlihat di dalam pengaplikasian programnya, kita akan tahu itu adalah array satu dimensi atau dua dimensi dari kurung sikunya. Ya, kita akan lihat, bisa terlihat ini adalah jenis array satu dimensi atau array dua dimensi. Misal kita contoh untuk mendeklarasikan satu variabel angka genap, misalnya ya, angka genap adalah nama variabel, kemudian tipenya adalah integer, ya, untuk memasukkan indeksnya di dalam elemennya. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari sini? Nah, tadi kita udah melihat contoh array keluar. Ini kan lebih ke program komputer. Nah, saya itu kayak nanya contoh program ini untuk penerapan sehari-hari itu gimana? Penerapan array dalam contoh programnya ya, yang menerapkan array dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman pernah memesan tiket bioskop? Ya, nah jadi aplikasi pemesanan tiket bioskop itu ada nomor kursi, ya, nomor kursi dengan nomor kursi A, B, C, D, kemudian ada nomornya A1, A2. Nah, ya, itu salah satu bentuk contoh aplikasi menggunakan array pada pemrograman. Kemudian ada lagi, dia merupakan tipe data yang sama, ya. Misalnya contohnya adalah A1, misalnya itu adalah nomor kursi, itu adalah tipe datanya adalah string. Kemudian ada contoh lain, misalnya seperti jadwal sehari-hari, misalnya mulai dari bangun tidur, kemudian sarapan, ya, kemudian pergi bekerja, misalnya seperti itu. Nah, jadi tipenya yang sama dikelompokkan seperti yang sudah dicontohkan tadi, atau grade atau umur, ya, age. Jadi tipenya sama. Jadi tidak bisa string digabung dengan integer. Jadi tipenya harus sama. Oke. Kemudian yang ingin ditanyakan?
kan? Oke, kalau tidak ada kita bisa lanjut. Nah, ini tadi untuk contoh angka genap ya, new integer, dia akan menampilkan atau dengan jumlah elemen 10. Jadi angka 10 di sini bisa kita tentukan sesuai dengan jumlah elemen yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk setiap tahap variabel angka genapnya akan mengacu ke array 10 elemen yang bertipe integer untuk menugaskan nilai-nilai dari masing-masing elemen array-nya. Ya kan, si program akan mengeksekusi indeks atau elemen yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah contoh sintaks atau coding di program untuk array satu dimensi, ya, untuk yang menggunakan array pada scanner, ya. Jadi nanti dia akan membaca penginputan array, ya, kemudian bagaimana hasilnya. Kalau misalnya scanner, dia akan menggunakan for, ya, untuk tipe data array angka dengan variabel array angka dengan integer, yang mana elemennya adalah dengan jumlah 5 elemen, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya di output. Boleh, silahkan teman-teman kita cobakan, ya, untuk sintaks yang di depan, bagaimana nanti hasil outputnya. Oke, silahkan dibuka untuk di NetBeans-nya, ya. Kita akan mulai klik file, new project, kemudian klik Java application, next. Nah, di sini dibuatkan nama projectnya, ya, silahkan dibuat namanya array, boleh. Kemudian setelah selesai, nanti ditentukan untuk lokasi penyimpanan projectnya. Kalau misalnya mau di yang sudah ada saja boleh, kemudian finish. Oke, sudah tampil, ya, halamannya. Kemudian diketikkan codingan yang di PowerPoint tadi. Kan materinya sudah saya berikan, silahkan diketikkan seperti yang terlihat, ya. Nanti hasilnya seperti apa nanti.
selesai? Sudah. Oke, kita lihat ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini sudah kita cobakan ya, kemudian kita bisa di run ya, 4. Kemudian kita lihat hasil outputnya. Jadi tadi kita memasukkan angka ya, kemudian kita buat angkanya 2 ya, kemudian 4, 6. Karena pakai scanner jadi kita harus inputkan ya, kemudian 8. Nah, pertanyaannya adalah di sini muncul ada 5 ya, ada 5 angka yang sudah kita inputkan. Saya ingin menanyakan kenapa ada 5. So, dari codingannya tadi, ada yang bisa jawab? Jadi di sini ada muncul 5 ya, di sini ada muncul 5 output ya, ada 5 angka. Nah, berarti kita lihat tadi adalah codingnya atau programnya memerintahkan untuk berapa array? 5. Jadi kalau 5 berarti 2 adalah indeks 0, 4 adalah indeks 1, 6 adalah indeks 2, 7 adalah indeks 3, 8 adalah indeks 4. Jadi jumlahnya adalah 5 elemen. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk contoh penerapan untuk yang array 1 dimensi. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ke array 2 dimensi atau multidimensi. Paham ya? Next kita lanjut array 2 dimensi ya. Array 2 dimensi perbedaannya tadi ada untuk tipe elemen, tadi ada untuk elemen ya, tadi dia ada jumlah elemen ada 1 pasang kurung siku. Untuk di 2 dimensi dia terdiri dari dua elemen ya, 2 pasang kurung siku. Contoh mendeklarasikannya atau implementasinya adalah kita akan mengimplementasikan variable array ya, dengan tipe data integer dengan dengan jumlah elemen 5 dan 4. Jadi kalau untuk 2 dimensi ini dia terdiri dari baris dan kolom ya. Baris dan kolom terdiri dari 5 baris dan 4 kolom. Jadi baris yang pertama itu elemen yang pertama itu untuk baris, elemen berikutnya untuk kolom. Jadi di sini array 2 dimensinya terdiri dari 5 baris dan 4 kolom untuk yang dideklarasikan di mengimplementasikan atau statement 5-4. Dengan syarat tipe datanya juga harus sama ya, integer dengan integer, string dengan string. Nah, ini contoh kalau tadi hanya ada 1 kurung siku ya, yang mana kita mengeluarkan 5 elemen. Kalau di sini berarti untuk array data ya, array data baris ke 0, kolom ke 0 akan tampil data ini ya. Kemudian untuk array data baris ke 0, kolom pertama Budi Santoso ya. Berarti ini adalah NIM, nama dan alamat ya. Nah, ini akan berulang dan akan ditampilkan nanti berupa tabel ya. Jadi itu perbedaannya array 1 dimensi dan 2 dimensi, akan terlihat pada tampilan elemen. Sebagai penutup, saya harap pemaparan deskripsi mata kuliah dan cuplikan proses pembelajaran ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang mata kuliah permodelan sistem berorientasi objek. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya akhiri dengan wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.